Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar cara masang kateter. Yang pertama kita cek alat terlebih dahulu ya, yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu posisi kita harus di samping pasien ya. Posisi kita berada di samping pasien. Nah, setelah itu kita ke alat-alat. Yang pertama alatnya ada kateter. Kateter sesuai dengan ukuran pasien agar tidak kendor dan tidak terlalu padatnya. Cara membuka kateter ini seperti ini. Dan jangan getruk-getruk ke bawah ya, kita pakai korentang untuk mengambilnya. Oke, setelah kateter, alat selanjutnya yaitu yang paling penting urine bag juga, urine bag steril. Fungsinya untuk menampung urin ya. Nah, berkahnya seperti ini. Seperti biasa, kita menggunakan korentang untuk mengambilnya. Oke, setelah urine bag, yang paling penting juga yaitu sarung tangan steril. Mengapa harus memakai steril? Karena ini ke bagian organ intim ya. Jadi harus memakai yang steril. Nah, selanjutnya itu spuit atau dispos 10 cc ya, gunanya untuk mengunci DC. Selanjutnya yaitu cairan NaCl atau bisa juga memakai cairan aquabides ya sebagai cairan penguncinya nanti. Nah, selanjutnya yaitu ada jelly dan desinfektan. Oke. Yang terakhir yaitu plester. Nanti plester gunanya untuk memfiksasi ya di akhir, dan juga perlu perlak buat agar tidak kotor ya kemana-mana. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu yaitu inform consent terlebih dahulu terhadap pasien agar menyetujui tentang apa yang akan kita lakukan. Setelah pasien menyetujui, kita langsung memakai sarung tangan steril. Dan jangan lupa komunikasi terapeutiknya dipakai ya. Nah, seperti itu cara memakai sarung tangan steril. Nah, lalu kita buang sampahnya. Setelah sarung tangan terpakai, kita desinfektan terlebih dahulu daerah kelaminnya ya, kemaluannya, mulai dari ujung kemaluan, kepala kemaluan sampai ke batang, sampai ke pubis ya. Nah, setelah didesinfektan semuanya, kita tutup memakai perlak yang bolong di tengah biar tidak kotor kemana-mana. Setelah memakai perlak, kita siapkan kateter. Cara membuka kateter itu yaitu ujungnya yang kita buka. Nah, biar tetap steril.
Setelah ujungnya terbuka, kita olesi ujungnya menggunakan jeli ya, secukup mungkin. Atau bisa juga jeli oleskan di ujung kemaluannya. Nah, setelah diolesi dengan jeli, lalu kita masukkan kateter dengan perlahan dan coba untuk menyuruh pasien untuk tarik nafas. Jangan sampai ditahan ya, agar tidak ada tegangan yang terjadi dan tidak ada pendarahan yang terjadi. Pelan-pelan kateter dimasukkan. Setelah masuk nanti akan ada keluar cairan urin. Setelah cairan urin keluar, kita tahan kateternya. Kita tahan, stop. Nah, nanti akan ada cairan masuk ke plastik itu ya, keluar. Setelah itu kita persiapkan cairan NaCl atau aquabides untuk mengunci si DC tersebut ya. 10 cc juga sudah cukup ya. Nah, setelah masuk semua, kita cek terlebih dahulu apakah sudah mengunci atau tidak ya. Takutnya tidak terkunci, maka si DC tersebut akan keluar kembali. Nah, sepertinya sudah aman, sudah mengunci. Nah, setelah aman, kita hubungkan kateter, DC kateter dengan urine bag. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah urine bag terpasang, nyambung, kita pastikan pembuangan di urine bagnya tertutup ya. Nah, setelah itu amankan dengan plester di ujung kemaluannya ya. Lalu kita arahkan ke samping biar turun ke bawah si cairan urinnya itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita amankan dengan fiksasi di ujung kepala, ujung kemaluan. Kita fiksasi. Selanjutnya kita fiksasi di samping ya, di paha. Gunanya fiksasi ini agar si DC kateter itu tidak goyang dan tidak kemana-mana ya, tetap di sana. Mungkin, nah, sudah aman fiksasinya. Mungkin itu saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.